Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hatiku bukanlah sepatu, jadi jangan diinjak-injak. Ya, sesuai requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre apokaliptik drama seni, yaitu Melancholia tahun 2011. Saya penasaran dengan apa tanggapan Anda semua lur setelah menonton film ini yang dulu banjir penghargaan dan pujian. Jadi langsung aja kita ke titip-titip salam dari dulurku Sayyid Abdillah. Cak, nitip salam untuk gebetan, jangan lupa makan ya. Terus dibales sama Resti Safitri lur, ngingetin doang gak digofutin. Jaile. Udah Yit, Sayyid mending gofutin Mbak Resti aja Yit. Monggo skecaken. Film ini terbagi menjadi dua bagian lur. Yang pertama menceritakan tentang sang adik yang depresi karena sikap kedua orang tuanya. Dan bagian yang kedua mengisahkan tentang sang kakak yang sangat takut akan kiamat dan akan terjadi tidak lama lagi. Film dimulai dengan sederetan mimpi absurd yang dialami oleh seorang wanita bernama Justin. Dia melihat dirinya yang tak lama lagi akan menikah dan sedang berlari dari jeratan akar yang mengikat kakinya. Kakaknya Claire juga panik menyelamatkan anaknya Leo, entah dari serangan apa. Dan mimpinya pun ditutup dengan kehancuran bumi karena ditabrak oleh planet yang ukurannya jauh-jauh lebih besar. Dan inilah Melancholia. Jangan pakai C. Bagian pertama berjudul Justin. Hari itu Justin dan Michael sedang OTW menuju pesta pernikahan mereka di sebuah kastil milik kakak Michael yaitu John dan istrinya Claire. Yang mana Claire juga kakaknya Justin ya kan. Jadi kakak adik nikah sama kakak adik gitu lur. Kedua mempelai itu pun terlambat datang ke pesta karena mobil limosin yang mereka tumpangi sempat kesulitan belok akibat jalanan yang terlalu sempit. Mereka pun akhirnya sampai di kastil dan para tamu sudah menunggu di sana lebih dari 2 jam. Claire dan John yang bingung mengatur tamu-tamu pun langsung menyuruh mereka segera masuk kastil. Tapi sebelum itu Justin sempat melihat bintang merah di langit. Dia pun bertanya kepada John yang mengerti astronomi. Dan menurutnya bintang itu adalah bintang Antares atau bintang yang paling terang dari rasi bintang Scorpio. Setelah itu alih-alih langsung masuk ke gedung, Justin malah lari ke kandang kuda dan menyapa seekor kuda bernama Abraham. Nah, dari sini mungkin Anda merasa ada sesuatu yang salah dengan Mbak Justin kayaknya, ya kan Lur? Abraham, look, I'm married. Michael's my husband now. What star is that? That's Antares, the main Scorpio constellation. Ketika Justin dan Michael memasuki aula utama, mereka pun diberi selamat oleh para tamu yang untungnya masih bisa sabar meskipun sudah menunggu cukup lama. Termasuk keluarga Justin yaitu ayahnya Dexter dan ibunya Gabby yang telah bercerai. Juga bos Justin di tempat kerja bernama Jack. Ketika makan-makan, Jack pun memberi sambutan sekalian promosi jabatan kepada Justin. Dari yang awalnya penulis iklan menjadi penata artistik. Lalu ketika giliran ayah Justin menyampaikan sambutannya, dia malah menjelek-jelekkan mantan istrinya di depan banyak orang yang pastinya membuat Gabby tersulut emosi dan mengatakan jika dia tidak percaya dengan janji suci pernikahan, termasuk hubungan antara Justin dan Michael. Suasana aula pun langsung berubah drastis menjadi agak canggung dan juga membuat mood Justin rusak. Melihat raut wajah adiknya yang berubah, Claire pun membawa Justin ngobrol berdua dan mengingatkannya untuk tetap mengontrol emosi karena hari itu adalah hari sakral bagi Justin. So, what can I say? Rather domineering. I wasn't at the church. I don't believe in. Enjoy it while it lasts. Justin, if any ambition at all, certainly doesn't your father. Listen to me, that you weren't games tonight. We don't want any scenes. Untuk menenangkan pikirannya, Justin pun keluar nyari angin sendirian di lapangan golf sekitar kastil dan sempat melihat bintang Antares yang terlihat semakin besar.
Tak lama kemudian Justin pun kembali ke aula dan acara dilanjutkan ke sesi pesta dansa. Tapi karena anak Clear yaitu Leo sudah merasa ngantuk, Justin pun mengantarnya tidur ke kamar. Namun Justin malah ikutan tidur karena dia masih belum tenang setelah kedua ortunya merusak suasana pesta. Brengkesnya lagi, ibunya Gabby juga mengunci diri di WC karena dia benci apapun yang berhubungan dengan pernikahan. Padahal sesi potong kue yang harus dihadiri keluarga kedua mempelai akan segera dimulai. Sangat-sangat problematik. Anteng diem gitu loh, nggak buat masalah sampai acara selesai, susah banget. Justine, we're ready to cut the cake. Please come downstairs as soon as you can, okay? Serve you, but we're ready to cut the cake. Give me a break, fucking Richard. It's embarrassing. People want to linger on a bad day at home. Is everybody in your family start raving mad? John yang sudah kelewat emosi pun akhirnya membuang barang-barang mertuanya sendiri yaitu Gabby keluar gedung. Dan untungnya beberapa saat kemudian Justin kembali ke aula. Lalu sesi potong kue pun dimulai. Saat tamu-tamu sedang menyantap kue yang telah dibagikan, Michael membawa Justin ke kamar dan memberikan sebuah foto kebun apel. Karena ternyata Michael sudah membeli kebun tersebut agar Justin bisa menenangkan diri dari masalah psikologisnya. Mendengar itu Justin pun sangat bahagia dan menciumnya. Lalu dia pergi dari ruangan namun meninggalkan foto tersebut begitu saja. Yang mana itu menggambarkan bahwa Justin masih memikirkan perkataan ibunya tadi yang tidak mempercayai sakralnya hubungan pernikahan antara suami istri. I wasn't gonna give you this until tomorrow. I found our plot of land. I'll always keep it with me. Setelah itu Justin memeriksa apakah Leo masih tidur di kamarnya dan dia bertemu dengan John yang sudah menunggu Justin. John mengatakan jika pesta pernikahan yang telah dia biayai itu memakan uang yang sangat-sangat banyak. Maka dari itu Justin harus benar-benar merasa bahagia untuk hidup bersama adiknya Michael. Justin pun menjawab jika memang aku bahagia, namun sangat terlihat bahwa Justin masih merasa gelisah dengan pernikahannya. Do you have any idea how much this party cost me? Yes, I think you should. Good. Congratulations. Justin yang kembali ke aula pun lanjut berdansa dengan para tamu. Lalu dia bertemu Jack yang memperkenalkan Justin kepada Tim, seorang pria yang baru bekerja di perusahaan selama 2 hari. Jack meminta Tim menyelesaikan slogan atau tagline malam itu juga bersama Justin yang dibutuhkan perusahaan untuk proyek iklan besar mereka. Jelas Justin semakin bad mood ya kan, karena bosnya Jack nggak tahu waktu lur. Masa ngomongin kerjaan pas lagi resepsi? What are you pushing to? Bye. Dari aula Justin pun pergi ke kamar dan bertemu Michael yang baru saja curhat kepada Clear tentang sikap Justin yang seakan-akan tidak yakin dengan pernikahan itu. Michael pun langsung kembali ke aula begitu Justin tiba di kamar dan mendengar curhatan Michael. Clear pun bertanya apakah Justin benar-benar ingin menikah dengan Michael. Terlihat Justin yang semakin takut dan bimbang. Dia pun mencoba curhat ke ibunya, namun Gabby malah menyuruh Justin segera kabur dari tempat itu secepatnya. Thought you really wanted this. Lying to all of us. Your sister, it seems, is somewhat bewitched by it all. Frightened, Mom. Just forget it. Get the hell out of here. Justin sempat melupakan kegalauannya ketika minum-minum bersama Michael dan para tamu, lalu menerbangkan balon udara sebagai simbol doa-doa mereka berdua agar selalu menjadi istri yang sakinah mawadah warohmah. Setelah itu ketika istirahat di kamar, Michael pun mengajak Justin untuk berazalole, tapi Justin menolak dan meninggalkan suaminya di kamar sendirian. Justin pun berjalan ke tengah lapangan golf dan tak lama kemudian Tim menghampirinya karena masih menanyakan slogan untuk iklan perusahaan. Akan tetapi sungguh di luar nurul, rasa bimbang sekaligus ketakutan yang dialami oleh Justin malah membuatnya ingin mengaselole Tim secara paksa dan Tim pun hanya bisa terbengong-bengong dengan kekufur nikmatan itu. Okay.
Justin yang semakin mumet dengan kegelisahannya mengajukan resign dari perusahaan ke bosnya Jack karena sebenarnya Justin tidak menyukai sikap Jack yang begitu haus kekuasaan dan terus menagih-nagih kerjaan di waktu yang tidak tepat. Begitu para tamu pergi setelah melihat sikap Justin dari awal acara sampai akhir yang seolah-olah tidak yakin dengan pernikahannya, dengan terpaksa Michael mengatakan jika hubungan mereka berdua harus berakhir, yang artinya mereka bercerai tepat di hari pesta pernikahan mereka. Wow, bisa begitu ya? Despicable power, Jack. Got a resignation. I guess we'll take off now. Setelah acara selesai, Justin hanya bisa meratapi kesendiriannya yang telah berhenti dari pekerjaan, juga mengakhiri pernikahannya dengan Michael. Jauh di lubuk hati sebenarnya dia ingin hidup bersama Michael, namun Justin lebih memilih menyendiri akibat mendengar perseteruan antara kedua orang tuanya. Terlebih kata-kata dari ibunya yang mengatakan jika pernikahan adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Keesokan paginya saat subuh-subuh, meskipun kecewa dengan sikap adiknya, Claire berusaha menenangkan Justin dengan mengajaknya berkuda. Namun di perjalanan Justin semakin merasa janggal ketika melihat ke langit karena anehnya bintang Antares yang sangat-sangat terang tiba-tiba menghilang. The red star is missing from Scorpio. Masuk ke bagian kedua berjudul Clear. Kejadian di hari pernikahannya membuat Justin depresi dan sedang naik taksi menuju ke kastil John dari rumahnya. Sementara itu Claire yang sedang menunggu Justin sempat ngobrol-ngobrol dengan John dan mengatakan ketakutannya tentang planet bernama Melancholia, di mana menurut ilmuwan planet itu telah menutupi Antares. Itulah kenapa tadi Justin tidak bisa melihat Antares di langit. Prediksi mengatakan bahwa Melancholia akan menabrak Venus dan nantinya bisa menabrak bumi. John pun terus meyakinkan Claire jika Melancholia tidak akan pernah menabrak bumi karena orbitnya hanya akan melintasi bumi saja. Melancholia is just gonna pass, and it's gonna be the most sight ever. We'll be here in 5 days. Sweetheart, you have to trust the science. I'm afraid of that stupid planet. Sesampainya Justin di kastil, Claire langsung membawanya ke kamar lalu membantunya untuk mandi. Karena saking depresinya, Justin jadi susah bergerak, bahkan kesulitan masuk ke dalam bathtub. Setelah itu Claire mengajaknya makan malam bersama John dan Leo. Akan tetapi baru satu kali mengunyah makanan, depresinya tiba-tiba semakin memuncak. Dia pun menangis dan langsung diantar kembali ke kasurnya. Esok paginya kondisi Justin sudah membaik, namun ketika sedang membantu Claire memanen buah di sekitar kastil, cuaca aneh pun terjadi. Tiba-tiba di tengah teriknya matahari, perlahan-lahan salju pun turun. Pastinya keanehan itu disebabkan planet Melancholia yang jaraknya sudah tidak jauh lagi dari bumi. Sore harinya seperti biasa Justin berkuda dengan Claire dan kali ini Melancholia terlihat jelas di langit. Bahkan di tengah gelapnya malam terdapat dua benda bercahaya di langit, yaitu bulan dengan cahaya putihnya sedangkan yang satunya lagi adalah Melancholia dengan cahaya biru. Sebuah pemandangan yang cukup indah sekaligus mengerikan. Sementara itu saking pasrahnya dengan kehidupan, Justin berbaring telanjang di bawah cahaya Melancholia, seakan-akan telah menerima takdirnya yang akan musnah tidak lama lagi. Sebuah pemandangan yang sangat wow. There it is. There's your flyby. Tinggal 1 hari lagi Melancholia akan menabrak bumi, yang mana John masih meyakini planet tersebut hanya akan melintas saja, bukannya menabrak. Tapi John sudah mempersiapkan untuk skenario terburuk dengan menyetok lampu darurat, bensin, dan juga sembako. Berbeda dengan Claire yang semakin was-was melihat planet tersebut karena terlihat semakin besar. Ketakutannya pun menjadi-jadi setelah dia googling tentang Melancholia yang disebut-sebut sebagai tarian kematian, di mana
arah orbitnya seolah-olah hanya akan melewati bumi, namun sebenarnya akan menabrak dan menghancurkannya. Just a few things we're gonna need really close. Ketika sedang mengeprint bukti tentang melankolia yang akan menabrak bumi, tiba-tiba kastil pun mati listrik. Clear semakin takut dengan kedatangan melankolia yang katanya akan melintas besok sore. Namun John kembali menenangkan istrinya dengan mengatakan jika melankolia tidak akan menabrak bumi. So it won't hit us. Not a chance. Claire. Tomorrow evening, Melancholy have to see it again, okay? Saking depresinya, Clear telah membeli obat yang jika diminum berlebih akan cepat membunuh seseorang. Dan John sempat melihat Clear menyimpan obat tersebut di lemarinya. Selain itu, kejadian-kejadian janggal juga terjadi di kastil. Mulai dari kuda-kuda yang tiba-tiba panik di kandangnya, juga asisten rumah tangga yang anehnya tidak masuk tanpa memberi kabar. Padahal selama bertahun-tahun dia selalu datang ke sana. Di lain sisi, kondisi Justin malah terlihat semakin membaik. Dia sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri, dan berusaha meyakinkan kakaknya Clear agar jangan takut jika bumi nantinya hancur. Karena banyak orang-orang jahat yang tinggal di bumi dan kematian mereka harus diikhlaskan begitu saja. The earth is evil. We don't need to grieve for it. Life on earth is evil. Pada malam harinya, planet tersebut sempat menghilang, namun tiba-tiba kembali muncul dari garis cakrawala dan terlihat dengan sangat-sangat jelas di langit. Mereka pun melihatnya dengan teleskop, lalu bersulang bersama karena melankolia terlihat seperti sedang menjauh dari bumi. Untuk membuktikannya, John pun memberikan alat buatan putra mereka, Leo, agar Clear bisa mengecek jika planet itu semakin terlihat kecil, yang artinya memang hanya bergerak melewati bumi. Miles an hour. Keesokan harinya, John yang sedang memperhatikan melankolia lewat teleskopnya tiba-tiba terdiam, terkejut, dan pergi begitu saja. Clear yang penasaran pun ikut melihat melankolia lewat alat buatan Leo dan ternyata... Do you want to eat it? John? Ternyata orbit melankolia sempat terlihat menjauh karena hanya berputar sejenak. Lalu sekarang telah kembali lagi tepat ke arah bumi. Tarian kematian ya kan, seperti di gambar. Jelas Clear sangat panik dan langsung mencari John. Dia mengecek seisi rumah dan Justin mengatakan jika tadi dia mendengar suara aneh dari kandang kuda. Lalu yang terjadi... The horses. They've calmed down. Betapa terkejutnya Clear melihat suaminya telah bundir karena telah menghabiskan obat yang dia simpan di lemari. Pastinya John melakukan itu karena dia tahu planet melankolia akan menabrak bumi beberapa saat lagi. Saking syoknya, Clear tidak bisa menangis dan hanya melanjutkan sisa hidupnya yang tidak lama lagi. Tak lama kemudian hujan turun sangat lebat diikuti dengan hujan es. Clear yang ingin menyelamatkan diri pun berusaha kabur bersama anaknya naik mobil golf karena mobilnya kehabisan bensin. Sementara itu Justin hanya melihat dengan pasrah karena dia telah menerima takdir kematian yang akan terjadi sebentar lagi. Come with me. Justine, where are you going? To the village. Get in! Setelah hujan es berhenti, Clear pun kembali ke kastil dan ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Justin juga anaknya Leo. Melihat kakaknya yang masih ketakutan, dengan tenangnya Justin mengajak Leo mencari ranting kayu di hutan dan merangkainya menjadi sebuah tenda tanpa penutup. Setelah itu Justin membawa Clear dan Leo berlindung di dalamnya. Mereka duduk bersila di atas ladang golf yang hijau sambil berpegangan tangan. Tak lama kemudian suara gemuruh semakin terdengar sangat keras. Angin pun berhembus kencang dan cahaya biru yang sangat-sangat terang memenuhi bumi.
Sampai akhirnya. Buyar, kalian bingung kan ini film apa, Lur? Dapat banyak penghargaan dan dulu jadi salah satu film terbaik loh katanya. Jangan salah, memang kita ini hanya orang-orang awam yang melihatnya ya kan? Jadi intinya film ini menggambarkan kedepresian, Lur. Planet melankolia disimbolkan sebagai penyakit mental yang bisa menghancurkan manusia. Atau kalau di sini adalah bumi ya kan? Ya sekali-sekali ngidul atau ngalor film-film dengan tingkat kesenian tinggi kayak gini oke lah, Lur ya. Karena di album film semua genre bisa masuk tentunya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum.